Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Selasa tanggal 21 Januari 2025. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini untuk IHSG naik, hijau naik 0,22% ke level 7170. Hari ini IHSG-nya nggak naik tinggi ya, mungkin karena BBCA-nya koreksi cukup dalam hari ini. Walaupun Bank BRI naik, BBCA koreksi dalam ya. Nanti kita akan cek. Secara teknikal sih untuk IHSG masih mencoba buat breakout di atas 7190-an, cuman belum berhasil untuk hari ini. Semoga aja untuk minggu ini bisa breakout untuk indeks IHSG ya. Untuk resistennya masih di 7190-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 20 Januari secara keseluruhan asingnya net sell distribusi, dan yang paling banyak dijual asing di sini kita bisa lihat bareng-bareng ya, BBCA. Asingnya net sell sebanyak 799,7 M, hampir 800 miliar asing keluar di saham BBCA untuk hari ini ya. Mungkin buat teman-teman yang punya info kenapa kok asingnya keluar di BBCA bisa ditulis di kolom komentar ya kalau ada sentimen yang negatif. Kemudian selain keluar di saham BBCA, untuk asingnya juga keluar di Gotoh 106,7 M. Di AMM Pani asingnya keluar cuma secara nilai nggak sebanyak ini di saham BBCA sama Gotoh ya. Jadi dua saham ini yang paling banyak didistribusi asing untuk hari ini tanggal 20 Januari. Kemudian yang paling banyak dibeli asing di sini masih Bank BRI ya. Dalam beberapa waktu terakhir ini emang asingnya cenderung masuk. Hari ini net buy cukup banyak, ini hitungannya untuk saham BBRI net buy sebanyak 356,3 M. Kemudian di saham Bank Mandiri juga masuk 39 M, di BBRI juga masuk 34,2 M. Kalau kita lihat untuk indeks globalnya hari ini tanggal 20 Januari ya, untuk indeks global hijau, ini didominasi hijau, S&P atau Dow, Hang Seng, saham-saham utama Nikkei hijau semua ya. Dan untuk komoditasnya merah. Biasanya kalau komoditas merah ya sahamnya sih emang naik sih untuk indeks saham. Jadi semoga saja untuk besok masih positif untuk IHSG. Itu untuk indeks IHSG masih pantau 7190-an, semoga bisa break di atas itu. Kalau kita lihat untuk nilai tukar rupiah masih bertahan di level 16.399, agak melemah sih, semoga aja bisa bertahan dulu di level ini ya untuk rupiahnya. Oke, itu untuk indeks IHSG masih pantau 7190 untuk besok Selasa. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBRI yang hari ini naik cukup tinggi secara teknikal setelah kemarin dijaga di area support ya. Jadi turun koreksi dijaga di area support, hari ini langsung hijau. Itu naik 3% lebih. Mungkin buat teman-teman yang kemarin ketika koreksi sempat ambil di level support 4.900 ya lumayan ya. Floating profit 3,18% untuk hari ini. Untuk candlenya cukup bagus walaupun langsung open gap atas ya. Jadi ninggalin gap up nih. Kemarin turun di area support dijaga, hari ini open gap atas, opennya di 4130, naik close di 4220. Kalau secara teknikalnya sih untuk resistennya masih cukup tinggi ya, masih di 4400-an. Kita lihat saja untuk besok Selasa. Kalau melihat asingnya masih masuk hari ini dengan jumlah yang banyak ya, semoga aja masih bisa uptrend. Kita lihat untuk transaksi BBRI ini asingnya net buy sebanyak 356,3 M ya untuk hari ini aja tanggal 20 Januari. Kalau kita lihat lebih detail untuk asingnya yang masuk di saham BBRI hari ini ada RX sebanyak 214,6 M. Kalau kita perhatikan untuk RX ya emang cenderung akumulasi ya, hampir seluruh transaksinya buy di saham BBRI. Selain RX, untuk asingnya yang masuk ada AK sebanyak 134 M, KZ, ZP masuk ya, untuk KZ-nya net buy 41 M, ZP net buy 36,7 M. Yang keluar untuk asingnya YU, BK, cuman secara nilai ini nggak sebanyak asing masuk, jadi diakumulasi oleh asing. Untuk lokalnya keluar dan didominasi retail yang keluar ya. Retailnya keluar, asingnya masuk, harga sahamnya naik untuk saham BBRI. Untuk besok sih kalau melihat market makernya AKRE keduanya juga masih net buy, retailnya pada keluar ya, semoga aja di awal market hijau dulu.
ya di awal market hijau dulu. Nanti apakah akan koreksi turun atau enggak ya, ya tergantung running trade-nya ya. Semoga aja sih masih bisa uptrend, mulai uptrend untuk saham BBRI ini. Kita lihat aja untuk historinya. Kalau kita lihat secara histori, beberapa waktu terakhir itu mantul di area sini ya, 2340. Mungkin untuk besok pantau 2340, bisa break di atas itu. Semoga saja konfirmasi buat uptrend untuk saham Bank BRI, atau paling enggak nguji resistennya, ngejar resistennya di 4400. Misal besok Selasa atau Minggu bisa break di atas 4240. Pantau aja level ini. Kayaknya sih kemungkinan akan ke area sini dulu ya untuk besok Selasa. Apakah bisa breakout atau gagal? Kalau bisa breakout dan ada yang seharga ya itu kemungkinan mulai ngejar 4400-an. Cuman kalau gagal breakout malah turun, nah itu yang perlu hati-hati ya kalau turun lagi. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI. Secara teknikalnya pantau level 4240. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham BBCA. Ini yang agak-agak ngeri ya. Untuk trennya masih sideways sih, walaupun aslinya keluar cukup banyak hari ini. Secara teknikalnya untuk saham BBCA masih berada di area sini-sini aja, di range antara supportnya 9600 dan resistennya di 9875. Tadi pagi open ke bawah, naik mencoba breakout, gagal, turun, dan ini close di area support. Jadi 9625, 9600 itu area supportnya untuk saham BBCA. Kalau melihat hari ini asing keluar cukup banyak ya, sebenarnya agak mengkhawatirkan untuk BBCA besok ya. Takutnya kalau tiba-tiba langsung merah, jebol support 9600 itu ada potensi ke 9250. Kalau kita lihat di sini BBCA hari ini aslinya keluar sebanyak 799 M. Padahal kalau nggak salah rumornya ya, bukan rumor sih, emang biasanya untuk pendapatan BBCA itu positif ya. Di kuartal 4 juga rumornya positif, tapi ini aslinya keluar ya. Apakah mungkin taking profit dulu, nanti ketika udah koreksi ambil di harga bawah ya, kita nggak bisa mastiin ya. Yang penting selama fundamentalnya bagus dan profitnya terus bertumbuh, mungkin masih bisa cukup tenang di saham BBCA walaupun koreksi dalam ya. Hari ini distribusi asing cukup banyak soalnya untuk saham BBCA. ZP net sell 369 M, CC net sell 205 M, BK net sell 124 M, AKYU juga keluar cukup banyak. Yang masuk ini yang nampung untuk aslinya GW itu pun cuma 10 M-an aja. Jadi secara nilai ini didistribusi oleh asing besar-besaran untuk saham BBCA hari ini. Untuk lokalnya ditampung oleh broker-broker retail ya. Ini agak ya perlu hati-hati sih sebenarnya untuk saham BBCA kalau melihat asingnya keluar malah retailnya yang masuk ya. Agak kebalik sama BBRI. Kalau BBRI hari ini retailnya yang keluar, asingnya masuk. Kalau untuk BBCA ini ya asingnya yang keluar cukup banyak, anak retailnya nampung, jadi harga sahamnya turun. Kalau lihat transaksi hari ini kurang bagus untuk BBCA. Secara teknikal ini di area support, jadi hati-hati aja untuk besok Selasa. Kalau tiba-tiba BBCA langsung merah dan nggak bisa break lagi di atas 9600, mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru buat entry. Apalagi ini untuk saham BBCA hitungannya koreksinya masih cukup belum terlalu dalam ya dibandingkan kompetitor BBRI, Bank Mandiri, Bank BNI. Hitungannya BBCA koreksinya ini nggak terlalu dalam atau belum terlalu dalam ya. Memang cukup solid sih untuk tren bullishnya itu cukup kuat. Tapi kalau asingnya udah mulai jualan dengan jumlah yang banyak ya itu tanda tanya lagi ya. Perlu hati-hati aja, mungkin seperti itu ya. Walaupun pendapatannya positif di semester di kuartal 4, tapi kalau asingnya terus turun itu agak berat untuk harga saham BBCA bisa bertahan di level ini. Hati-hati aja kalau konfirmasi jebol 9600. Ada kemungkinan ngejar 9250 sorry 9250. Pantau aja di awal market berarti ya untuk BBCA besok Selasa. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini hijau ya. Bank BUMN hijau semua. Untuk saham Bank Mandiri ini ditutup surplus 2% lebih. Secara teknikalnya sih berhasil breakout ya di atas 5950. Di awal market open gap atas, turun uji area support, ditarik naik lagi. Close di 6000. Lalu kita lihat untuk transaksinya, aslinya sih masuk walaupun untuk hari ini belum terlalu banyak. 39 M untuk kelas Bank Mandiri itu belum terlalu banyak ya.
BMRI. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 20 Januari secara keseluruhan sih ada sedikit akumulasi YU versi asing sebanyak 96,8 M, kemudian untuk TP netbuy 60,9 M, KZ netbuy 8,7 M. Kalau kita perhatikan netbuy sama nilai transaksi yang masuk untuk asnya ini nggak beda jauh ya, jadi mereka mudah-mudahan masuk untuk jangka panjang di saham Bank Mandiri. Untuk asnya yang keluar CC, RX, AK, BK ya sebenarnya cukup banyak ya. Jadi untuk transaksi hari ini untuk Bank Mandiri masih didominasi asing. Aslinya netbuy tapi nggak terlalu banyak. Untuk besok sih ya mungkin masih pantau level 5950 ya untuk saham Bank Mandiri. Semoga aja sih bisa bertahan di atas itu kalau koreksi turun. Cuman kalau langsung hijau target price-nya secara teknikal di 6.300. Lumayan tinggi ya untuk resistennya. Untuk valuasinya juga di harga saat ini hitungannya untuk saham Bank Mandiri nggak mahal-mahal banget. Jadi kalau mau masuk untuk jangka panjang, disclaimer ya, aslinya juga udah mulai masuk walaupun hari ini nggak terlalu banyak di saham Bank Mandiri. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri ya. Pantau level 5950, semoga masih bisa bertahan di atas itu untuk saham Bank Mandiri minggu ini. Ya kalau IHSG mulai bisa breakout ya kemungkinan Bank Mandiri, Bank BRI juga bisa mulai naik ngejar resisten selanjutnya. Dan untuk saham Bank Mandiri ini resistennya lumayan kuat di 6.300. Jadi target price-nya di level ini mungkin buat teman-teman yang mau swing misal ambil tadi ketika koreksi di area support ya target price-nya di sini kalau untuk swing. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI. Ini naiknya lumayan tinggi sih untuk hari ini 3% lebih ke level 4.620. Kalau secara teknikalnya resistennya masih di 4730. Semoga aja besok bisa naik nguji resistennya ini ya. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya Bank BNI hari ini aslinya masuk 34,2 M. Kalau kita lihat lebih detail BBNI tanggal 20 Januari ya ada RX yang 100% buy di saham Bank BNI. RX-nya versi asing dan lokal. Ini untuk RX asing 100% buy sebanyak 86,7 M. Untuk RX lokalnya 100% buy 40,6 M. Jadi diakumulasi oleh RX hari ini untuk saham BBNI ini. Dan 100% buy untuk RX, rata-rata belinya di 4.619. Ini tidak melakukan penjualan small sekali ya. 4619 berarti posisinya hari ini 46, floating profit 1 poin aja. Kayak ya mudah-mudahan diagak dulu untuk BBNI ini. Untuk target price-nya di sini di 4730 bisa break di atas itu mulai ngejar 5025 ya mungkin pantau aja di 4730 ini untuk besok Selasa untuk saham BBNI. Oke, itu untuk saham BBNI. Kembali ke disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham CBDK yang hari ini cukup lumayan volatile ya walaupun candlenya merah karena tadi pagi open gap atas naik kemudian koreksi turun dan close di harga penutupan yang kemarin 10.450 terjadi. Kita lihat siapa yang nyangkut di atas. Kalau retail yang nyangkut di atas perlu hati-hati untuk besok ya, jangan buru-buru entry buat yang belum punya posisi. Untuk saham CBDK hari ini aslinya masuk sebanyak 22 M. Kalau kita lihat CBDK hari ini tanggal 20 Januari didistribusi lagi oleh LG sebanyak 144,4 M. Hati-hati dan yang nampung KZ, XI, XL, NI sebagian retail malah nampung. Untuk asing-asing netbuy ya AK, ZP, DP cuman ini distribusi cukup banyak oleh LG. Hari ini secara keseluruhan juga nggak terlalu bagus untuk transaksinya. Kalau kita lihat dari awal IPO-nya pun untuk saham CBDK ini udah didistribusi oleh LG, CP, XA dan nilainya cukup gede ya. Untuk LG-nya sendiri udah net sell 539,4 M dari awal IPO sampai hari ini dan hari ini juga jualan cukup banyak. Jadi taking profit di harga atas, kita lihat rata-rata belinya untuk hari ini retail ya yang masuk sebagian. Untuk rata-rata beli untuk YP, XL ada di 10.600 40-an 10.640 10.640
floating loss ya 10.600 di area sini ya. Untuk besok sih kalau lihat candlenya merah hari ini nggak terlalu bagus, hati-hati kalau koreksi turun. Kira-kira kalau turun akan ke level berapa? CBDK ya, cek. Ya sebenarnya kecil sih yang dijual ke publik ya 10% aja. Dan market maker utamanya LG kita tahu sendiri LG ini udah mulai taking profit lah di harga saat ini, jadi perlu hati-hati ya buat teman-teman yang masih pegang saham CBDK ini. Kalau dari awal itu berarti masih floating profit, nggak ada salahnya buat diamankan ya, soalnya LG-nya udah mulai taking profit terus dalam beberapa waktu terakhir ini ya. Dari awal IPO aja udah net sell 500-an M. Untuk harga IPO-nya di 4.060. 4.000 ya, di sinilah. Kita cari area support dari harga IPO 4.060 untuk saham CBDK. Dikit. Inilah. Untuk area supportnya untuk saham CBDK ada di 9650 ya. Jadi misal besok merah untuk saham CBDK ya, nggak menutup kemungkinan merah sih kalau lihat candlenya hari ini dan LG-nya terus jualan. Kalau misal merah pantau aja level ini 9650 semoga aja dan seharga. Cuman kalau sampai jebol di bawah itu ya hati-hati ya. Yang udah floating profit nggak ada hasilnya buat diamankan. Tapi kembali lagi disclaimer ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham CBDK. Dan buat teman-teman yang misal mau scalpingan di saham CBDK, volatilitasnya masih cukup tinggi, cuman perlu hati-hati karena ini harganya udah di atas. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham CBDK. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Pani ya. Pani kita bahas. Untuk saham Pani ya udah nggak rame yang dulu sini, volatilitasnya makin kecil. Hari ini koreksi 0,96% ke level 15.500. Sempat hijau sebenarnya, sempat mencoba buat break juga di atas 16.000 tapi gagal. Ditarik turun lagi dan close di 15.500. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Pani hari ini tanggal 20 Januari ya. Aslinya keluar 11 M. Kalau kita lihat lebih detail sih untuk saham Pani, detailnya masuk XL masuk 15M, XI masuk 9M. Untuk aslinya sendiri net sell, lokalnya masuk dan yang masuk didominasi oleh retail. Kurang bagus transaksi hari ini, jadi untuk besok hati-hati untuk saham Pani. Kalau sampai konfirmasi jebol di bawah 15.300 itu ada potensi ngejar 14.500 ya. Hati-hati aja, pantau level 15.300 untuk besok Selasa untuk saham Pani. Konfirmasi jebol di bawah itu ya mending antisipasi aja, tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Pani. Selanjutnya kita akan cek saham Goto. Hari ini untuk Goto naik ya, sempat naik cukup tinggi ya, target price-nya udah tercapai ya. Mungkin buat teman-teman yang tadi sempat taking profit di area 89 ya, ini emang resistennya sih target price untuk saham Goto ketika waktu itu berhasil breakout ya. Target price-nya udah tercapai cuman gagal breakout ya, setelah nyentuh resisten turun. Untuk besok sih untuk resistennya masih di 98 ini. Kalau belum bisa breakout di atas itu kemungkinan ya hati-hati aja kalau nggak sideways koreksi. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Goto juga aslinya keluar cukup banyak 106, jadi agak mengkhawatirkan ya.
Untuk teman-teman yang udah floating profit nggak ada salahnya sebenarnya buat diamankan aja, ketika gagal breakout di resisten nanti bisa ambil lagi ketika koreksi. Kalau kita lihat di sini MG net sell 28M dan yang nampung ada BB versi lokal ya. BB masih masuk loh. Jadi walaupun aslinya jualan ini ZKZ, ZB, AK cuman ditampung lokal dan BB. BB itu kalau kita lihat dari beberapa waktu yang lalu kan kita ikuti itu terus akumulasi di saham Gotoh. Ini kalau kita cek dari tanggal 2 tahun kemarin ya 2012 masuk 2024 bulan 12 ya. BB akumulasi 480M sampai hari ini masuk terus, KI juga belum keluar. Jadi kemungkinan untuk saham Gotoh ini mudah-mudahan ada yang jaga ya untuk harganya. Tapi ya kalau udah cukup tinggi ya cari aman aja ya udah floating profit buat sebagian diamankan. Tapi kembali lagi disclaimer ya. Untuk besok mungkin kalau koreksi supaya lumayan dalam sebenarnya, jadi nggak disarankan kalau baru mau entry. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Tapi kalau naik target price-nya masih di 89 ini jadi resistennya dan supportnya kalau secara histori di sini. Ya di area 82an ya, beberapa kali itu konsolidasi atau sideways di area sini ya. Jadi kalau misal turun tunggu di level 82. Kalau distribusinya gede ya hati-hati aja, supportnya secara Fibonacci cukup dalam ada di 74. Oke, itu untuk saham Gotoh ya, hari ini naik nyentuh resistennya gagal breakout. Untuk selanjutnya kita akan cek saham WIFI. Ini harganya udah di mana ini untuk WIFI? Di atas ya. WIFI harganya udah di atas, jadi agak-agak gimana ini kalau berani entry. Resistennya di sini ya, target price-nya di 10.080 sih untuk saham WIFI kalau masih digoreng naik. Kemarin sih mendekati resisten, hari ini juga sempat naik juga mendekati resistennya, cuman gagal breakout, belum berhasil breakout sih, bukannya gagal. Kalau kita lihat untuk transaksinya WIFI apakah masih aman? Volatilitasnya sih tinggi ya, tapi untuk transaksinya coba kita lihat. Untuk hari ini market makernya MG-nya keluar 13M, XL, XI ya, scalping sih, XL-nya net B 4,5M, XI net B 2M-an. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir ketika ngegas naik, YP ada CC ya. Kalau transaksinya sih sebenarnya agak, kalau untuk scalping yang disclaimer ya. Ini yang masuk juga banyak retailnya juga scalpingan di saham WIFI. Jadi buat teman-teman yang mau scalpingan mungkin buat patokan aja support resistennya ini. Untuk supportnya di 870 dan resistennya di 10.080. Nah, mungkin seperti itu untuk saham WIFI. Ini di tengah-tengah sih sebenarnya 9 harga penutupan ini 985 itu di tengah-tengah antara support sama resisten. Jadi agak nanggung ya. Mungkin kalau bisa koreksi turun dan ada yang jaga harga di level 875an, nah itu disclaimer kalau mau scalping yang entry nanti antisipasinya ya, kalau mau diantisipasi ya kalau jebol di bawah supportnya, tapi kembali lagi disclaimer ya. Oke, itu untuk saham WIFI. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO yang harga sahamnya masih di atas. Ya, ini target price-nya berapa ini? Hari ini naik 12% ya, habis stock split harganya makin terjangkau ya, bukan berarti murah, terjangkau itu. Terjangkau untuk PTR ini nggak murah ya. Terjangkau untuk retail ya, harganya ke 4.000-an. Target price-nya tuh ini ke berapa? Ini naik terus ya. Kita koreksinya waktu itu sampai mentok di 3.160 ya. Ini secara teknikalnya juga berhasil breakout di atas 4130 plus di 4180. Kalau misal masih digoreng naik ya nggak menutup kemungkinan bisa ke 4720 untuk saham PTRO. Ini resistennya dan support terdekatnya di 4130 ya. Ini berhasil breakout. Kurang bagusnya hari ini open gap atas ya, jadi ninggalin gap up.
Kalau kita lihat untuk transaksinya PTRO hari ini siapa yang goreng, aslinya keluar 7 eman. Kalau kita lihat lebih detail PTRO ya, hari ini tanggal 20 Januari XL XC ya yang masuk, yang transaksi paling gede secara keseluruhan. Ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, sebenarnya untuk saham PTR itu naik disertai distribusi YU, DP, HP, SS saja mereka keluar ya. Dan yang masih netbuy XL, XC, CC, YP ya, masih banyak broker-broker retail yang hari ini punya posisi saham PTRO, dan kemungkinan mereka floating profit kalau lihat candlenya seperti ini ya. Ya mungkin buat teman-teman yang hari ini profit di saham PTRO dan sebelum sempat taking profit, untuk besok pasang trailing stop aja kalau sampai jebol di bawah 4130 kalau mau ya, kalau enggak juga disclaimer. Takutnya kalau jebol support nanti koreksinya cukup dalam. Secara trennya sih masih bullish, strong bullish ya. Habis stock split lagi. Jadi ya positif untuk harga sahamnya, cuman secara valuasi ya kita tahu sendiri nggak murah ya untuk saham PTRO ini. Jadi hati-hati aja. Namanya buat cekal pinggang, soalnya hari ini naik secara distribusi. Kalau besok masih digoreng naik ya, target price-nya di 4.700-an ini ya. Oke, mungkin seperti itu saham PTRO, pantau level 4130. Kalau jebol di bawah itu antisipasi aja atau disclaimer sih. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham AADI yang hari ini koreksi, ya bukan koreksi sih, naik cuman tipis 0,28%. Secara teknikal tadi open gap atas ya, opennya di 9.000, naik nguji resistennya 9150, gagal breakout turun. Jadi secara teknikalnya masih gagal breakout. Kalau kita lihat untuk transaksinya, hari ini ADI aslinya masuk 22M. Kalau kita lihat lebih detail, hari tanggal 20 Januari untuk saham ADI didistribusi oleh NI 41M. Kemudian untuk aslinya yang nampung, yang akumulasi ada AK, HP, KZ, ya AK lumayan banyak sih, 17 eman. Untuk lokalnya sendiri ada LG yang masuk 27M, cuman yang keluar NI. Retailnya sendiri sebagian masuk, sebagian keluar sih. Untuk besok mungkin pantau ini ya, kalau belum bisa break di atas 9.150 mungkin akan gini untuk polanya ya, karena ini gagal breakout ya, hati-hati sih, kurang direkomendasikan buat entry karena ini dekat area resisten ya. Amannya kalau misal koreksi turun, nanti kemudian dekat area support ini ada yang jaga harga atau tanda-tanda pullback. Nah itu kalau mau masuk ya, nanti kalau naik target price-nya di resistennya 9150. Cuman kalau jebol di bawah support ya antisipasikan nggak terlalu gede ya untuk resikonya. Mungkin seperti itu aja untuk saham ADI, tapi kembali lagi disclaimer ya, masih pantau 9150 untuk besok Selasa. Oke, itu untuk saham ADI. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang harganya turun lumayan dalam, 2% lebih hari ini, 2,08% ke level 2350 ya. Ini udah mulai kurang bagus sebenarnya untuk saham Adaro ya, belum ada sentimennya gimana-gimana. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Adaro hari ini tanggal 20 hasilnya keluar 3,4M. Kalau kita lihat lebih detail di distribusi LG, hitungannya nggak didistribusi sih untuk hari ini sama Adaro, dan yang masuk didominasi broker-broker retail ya. XC masuk, IF, XL, PD ini masuk. Yang keluar LG, CC. Transaksinya kurang bagus, harga sahamnya turun. Untuk besok hati-hati aja kalau misal Adaro ini nggak ada sentimen yang gimana-gimana, mending cari saham yang lain dulu ya kalau mau scalping. Ada yang lebih menarik, mungkin sektor perbankan itu lebih volatile ya, karena adanya sentimen kemarin. Kemudian properti juga kayaknya lebih menarik ya dibandingkan saham Adaro ini, tapi disclaimer sih. Untuk besok lihat transaksi ini hari ini kurang bagus, hati-hati aja kalau merah, supportnya lumayan dalam di 2235. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Raja. Hari ini naik ya, setelahnya ini juga bullish. Secara teknikalnya berhasil breakout di atas 3.700.
close di 3840. Kalau misal besok masih digoreng naik lumayan tinggi sih untuk target price saham Raja ada di 3450. Berarti ini jadi supportnya ya, 3700 ini supportnya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Raja tanggal 20 asingnya masuk 3M-an. Kalau kita lihat lebih detail Raja tanggal 20 Januari secara keseluruhan sebenarnya kurang bagus ya, naiknya ini disertai distribusi oleh NI 20M, PD, MG juga jualan. Market maker utamanya CC juga net sell 3,9M, YP, NI, IF juga net sell semua. Jadi market makernya jualan. Kalau lihat transaksinya ini kurang bagus, jadi hati-hati aja untuk besok saham Raja. Kalau misal merah di awal market jangan buru-buru entry ya. Pantau area supportnya 3700 mungkin. Kalau di area support ini ada tanda-tanda buat pullback naik, baru kesempatan buat entry scalpingan ya, dan antisipasi kalau jebol di bawah itu. Mungkin seperti itu aja untuk saham Raja, dan ini aja dulu untuk analisis kata pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.